Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan YouTube sekalian. Lama ya saya tidak upload video karena memang terlalu sibuk ya kawan-kawan ya. Sibuk memperbaiki laptop dan mesin fotokopi ya, terkait dengan usaha yang saya rintis kemarin, yaitu mesin fotokopinya. Kemarin di online shop ada yang jual proyektor seharga 150.000. Iseng-iseng ya, saya ingin beli dan untuk belajar ya, supaya sedikit banyak saya bisa memahami cara kerja dari proyektor ini ya. Ini yang saya beli adalah merek Benki ya, Benki MP612C ya, seperti ini ya modelnya ya. Kondisi awal ketika saya beli ini kotor sekali ya kawan-kawan ya, jadi semuanya kotor, debunya sangat tebal dan besi-besinya itu banyak yang berkarat ya. Ini karatnya full kemarin, tidak bisa dibayangkan ya, banyak sekali karatnya. Bahkan bagian boardnya saja ini juga berkarat ya kawan-kawan ya. Jadi bagian boardnya ini kemarin untuk jalur-jalurnya ini juga berkarat semua. Ini sudah saya bersihkan ya pakai bensin atau thinner. Jadi terus saya solder ulang semuanya ini. Alhamdulillah kok masih bisa nyala ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah masih bisa nyala ya. Nah, mungkin kita dari prinsip boardnya dulu ya kawan-kawan ya. Untuk mesin ini boardnya terbagi menjadi 3 blok ya. Jadi ada blok power supply, ini yang mensuplai tegangan ya, mensuplai tegangan ke ini ya, board utama. Ini seperti otaknya kalau di komputer ya, board utama, power supply, board utama atau blok VGA nya. Terus ada blok balas ya, ini untuk menyalakan lampu. Jadi bloknya ada 3. Untuk blok ini dia khusus dipakai untuk menyalakan lampu proyektor ya, lampu proyektor. Nah, susunannya di sini ya kawan-kawan itu ya, di sini. Terus kipasnya ada 2 ya. Ini dua-dua kipasnya itu kipas buang ya kawan-kawan ya, arah putaran buang. Arah putaran buang, jadi hisapannya dari kisi-kisinya ini ya. Jadi karena kedua kipasnya ini arah buang, udara dingin dihisap masuk ya, pasti dalam pemakaiannya nanti ini akan sangat berdebu ya kawan, apalagi kondisi tempatnya yang terbuka. Jadi kalau proyektor ya tidak disarankan untuk pemasangan di ruangan terus menerus ya. Jadi kalau zaman kuliah dulu pemasangannya ini digantung di plafon ya. Nah, ini tidak disarankan. Kenapa? Karena kipas-kipas prosesor ini buangan anginnya keluar. Jadi apa ya, kisi-kisi ini ya, ini udaranya masuk ya, udaranya masuk. Kalau udara itu kan kotor ya biasanya ya, debu-debunya akan bertumpuk banyak sekali di sini dan pada akhirnya akan merusak atau mengotori bagian lampu. Gitu ya kawan ya. Cara kerjanya ya kawan-kawan ya. Jadi bagian lampu ini, lampunya, oh ya, kalau proyektor mati itu ya kawan ya, lampunya ini biasanya mati ya, tapi belum tentu juga lampu ini mati. Bisa juga terjadi karena balasnya yang tidak mampu untuk menyalakan lampu, terus akhirnya protek ya. Jadi letak lampunya di sini ya kawan ya. Harganya lampunya juga lumayan ini kawan. Letak lampunya di sini. Nah, lampunya itu putus atau tidaknya itu tidak bisa kita cek ya kawan ya. Jadi lampu proyektor ini dia nyambung atau putusnya tidak bisa kita cek karena dia tidak terhubung seperti
lampu pijar pada umumnya ya. Dia lampunya lampu loncatan listrik seperti petir-petir kecil ya, atau seperti flash, seperti lampu flash ya dia ya, tapi dia menyala terus menerus. Dia sangat terang ya kawan ya. Jadi lampu itu tadi ya, begini ya kira-kira ya. Jadi lampu yang dihasilkan dari lampunya proyektor tadi kemudian dilewatkan ini ya, dilewatkan ini ada semacam kaca yang warna-warni, terus dia masuk melewati lubang ini ya, lubang ini, terus ada lensa di situ ya, dia langsung dibelokkan cahayanya oleh lensa itu ya. Ini isi lensanya, jadi cahayanya masuk ke sini ya. Ini cahaya dari lampu tadi, cahaya tidak bergambar, ini cahaya lampu saja masuk, serut masuk terus ini ya kawan ya. Ya, cahaya tadi kemudian dipantulkan oleh kaca ini ya, dipantulkan oleh kaca ini. Kaca ini ya, jadi cahaya lampu ya, seret kena kaca ini. Kaca ini dipantulkan ke sini ya kawan ya, dipantulkan ke situ. Posisinya seperti ini ya tadi ya. Gitu ya. Jadi cahayanya masuk dari lubang ini ya, kena ini, terus dipantulkan ke kaca ini. Kaca ini terus dipantulkan ke bagian DLP-nya. Ya, IC DLP ini. Ini IC yang ada gambarnya itu. Di bagian belakang IC DLP ini ada cerminnya ya. Jadi dipantulkan ke sini, terus karena ada cerminnya, cahayanya memantul kembali, ditangkap oleh lensa ini ya. Ini lensa proyektor ya, untuk perbesaran ya, untuk perbesaran, untuk zoom dan fokus ya, pengaturan zoom dan fokus. Nah, ini ada sedikit kelemahan ya, ini lensa cermin pemantulnya ini sudah jelek ya, sudah jelek dia ya, karena memang sebelumnya ini sangat berkarat ya, dia tidak terawat sama sekali. Itu ya dari cara kerjanya ya. Sementara untuk menyalakan lampunya menggunakan balas ini. Nah, power supply-nya ini dipakai untuk mensuplai sebagian ke balas dan sebagian ke mainboard utama. Nah, selain kendala itu ya kawan, kemarin mainboard utama ini lampunya kedip-kedip ya kawan-kawan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, lampu ini ya, power, temperatur dan lem ini semuanya nyala warna orange, kedip-kedip ya kawan. Dinyalakan begini tidak bisa. Terus saya cek ya, saya buka mainboardnya, saya cek kapasitornya short semua kawan, short semua. Tapi short semua itu bukan berarti semuanya rusak ya kawan, tapi ada salah satu kapasitor yang short, sehingga ketika mengukur kapasitor kita mendapatkan semua kapasitor itu short, padahal cuma satu yang short. Nah, cara meniadakan atau mengetahui shortnya tidak bisa kalau kita ukur posisi menempel begini ya kawan. Dan kalau kita melepas satu persatu kapasitor ini, tentu akan sangat merepotkan karena kapasitornya di sini sangat banyak sekali, sangat banyak ya kawan. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan menyuntik tegangan ya, itu cara yang paling mudah. Jadi ini ya kawan, ini pin-pinnya ya, pin-pinnya itu ini negatif ya, GND ini. Jadi ada berapa itu ya, ada 6 ya, ada 5 pin ini GND ya kawan.
sementara pin ini dan pin ini positif 5. Nah ini tegangannya 5 DC ya, ini mungkin juga 5 atau mungkin 12 ya. Jadi caranya kita cek tegangannya, kalau di sini ada, kalau di sini tidak ada, berarti yang di sini yang kita suntik ya tegangannya ya. Termasuk PSU nya kemarin juga sangat berkarat ya, saya bersihkan sampai capek kemarin ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, keluaran trafo ferit yang ini ya, bagian apa? Bagian sekunder. Itu ada ini ya, ini sama ini. Ini kemudian ini ya. Di cabang 2 ini sama ke sini, tengahnya jadi positif. Ini adalah dioda ultrafast ya. Gitu ya. Dioda ultrafast. Ini untuk tegangan 5 voltnya. Sementara satu lagi ini ke sini di cabang 2. Ini juga masuk ke dioda ultrafast. Jadi diodanya ada 2 ya. Ini ya kawan ya. Ini ya dioda ultrafastnya. Ini enggak begitu kelihatan, enggak apa-apa. Jadi yang satunya ini 5 volt, dioda ultrafast ini yang 5 volt. Yang satunya ini 12 volt. Nah, saya cek tegangan 5 voltnya masuk ke pin bagian ini ya kawan ya. Saya lupa kemarin ya. Ini ya kurang lebihnya ya. Masuk ke bagian pin ini ya kawan ya. Pin ini. Jadi pin 2 pin ini kalau terhubungan adalah bagian sini sama sini. Ya. Di bagian sini sama sini ya, atau kalau di mainboard nanti ketika dihubungkan mainboard begini. Jika dihubungkan begini adalah pin ini sama ini, sedangkan ini adalah 12. Nah kemudian kita suntikkannya, cara menyuntikkannya mudah, ini caranya sama seperti kita servis HP atau servis laptop ya. Nanti kalau short seperti itu kita suntikkan saja tegangan, jangan terlalu besar ya, tapi juga jangan terlalu kecil. Kita mulai dari tegangan 3 volt dulu. Kalau misalnya kok belum kerasa perubahan, misalnya ada yang panas atau berasap mungkin ya, kita naikkan ke 5 volt. Nah kemarin ketika saya naikkan ke 5 volt, saya melihat ada kapasitor ini ya, ini sudah saya ganti kebetulan. Kapasitor ini yang terbakar ya, jadi dia keluar asap. Jadi indikasinya adalah bagian kapasitor ini yang short. Kemudian saya lepas, saya ganti, saya cek kembali, saya input dengan tegangan 5 volt dan ampernya langsung turun ya, ampernya langsung mendekati 0. Itu ya. Jadi ini sudah fix, sudah sembuh. Ini fix, kemudian saya rakit. Ternyata lampunya tidak menyala kawan ya. Lampunya seperti ini. Ini kapnya ya. Untuk lampunya tadi saya pecahi ya, karena saya kurang pengetahuan memang. Karena saya coba cek pakai multitester kok tidak nyambung, mungkin ini putus, pikir saya begitu. Ternyata memang dia tidak nyambung dan ini sudah terlanjur saya rusak ya. Gak apa-apa lah ya. Memang ini kan untuk praktek saja ya, untuk menambah ilmu saja. Nah ternyata lampunya itu masih masalah ya kawan ya. Jadi dia sudah bisa dinyalakan ya, powernya sudah warna hijau. Kipasnya sudah nyala ya, sebelumnya tidak bisa nyala. Tapi selang beberapa detik indikator lampu ini menyala orange ya. Nanti ada sedikit error kalau dia warnanya orange. Error itu dugaan saya yang pertama itu karena lampunya mungkin putus itu ya. Terus saya cek kok ternyata nggak nyambung di multitester. Ternyata memang tidak bisa dicek dengan multitester ya, karena dia prinsipnya bukan filamen, tetapi prinsipnya itu adalah loncatan listrik seperti flash ya, lampu flash. Ya nggak apa-apa, nanti kita carikan saja ya untuk praktek ya. Jadi terus karena rasa penasaran berikutnya saya juga bongkar ya dalemannya ya. Ternyata di sini ada cermin yang sudah korosi ya. Jadi cermin itu bagian ininya dari logam ya kawan, jadi dia bisa terkorosi. Kalau kita tidak pintar menjaga kebersihan ya pasti kemungkinan besar dia akan terkorosi seperti ini ya kawan ya. Nah kalau sudah terkorosi seperti ini, meskipun lampunya bagus ya,
dan lensanya bagus, kemungkinan hasil gambarnya juga akan berbintik ya kawan ya. Jadi kemungkinan gambar berbintik pada LCD itu selain mungkin DLP-nya yang mungkin sudah bermasalah, ya bisa jadi karena bintik dari cermin ini ya kawan. Terus berikutnya saya juga ngecek untuk bagian DLP-nya ya kawan ya. Ini tadi kebetulan saya bongkar ya. Jadi IC DLP itu pemasangannya seperti pemasangan prosesor yang bisa dilepas pasang itu ya, seperti pemasangan prosesor pada laptop itu, dia bisa dilepas pasang. Nah ini ya, kawan-kawan bisa ngamati apa tidak dari sana. Bagian DLP-nya itu juga sudah tidak bening lagi ya, tapi ada sedikit kabut-kabutnya itu. Nah kalau misalnya ini saya teruskan memperbaiki ini, budgetnya bisa membengkak banyak kawan, karena DLP saja itu harganya mungkin 500-an ke atas ya. Sangat tidak recommended ya kalau kita hanya belikan DLP-nya saja, yang mending ya. Terus lampunya itu juga mahal ya, 400-an ya. Lampunya juga mahal. Terus berikutnya kaca ini juga, cermin ini yang minta diganti. Terus tadi saya iseng-iseng juga bongkar ini cermin ini. Jadi semacam kotak cermin ini letaknya di sini. Saya nggak tahu ya masangnya bagaimana. Tapi saya coba bersihkan, terus nggak sengaja kok kecabut dari tempatnya. Tadi dia lepas semua. Tadi saya lem dengan lem G ya. Maksud saya lemnya cuma sedikit saja, tapi ternyata lem G itu dia menguap ya, beruap. Jadi uapnya menyebabkan ini warna-warna putih ini ya. Jadi kacanya jadi nggak bersih lagi ya. Jadi kacanya jadi nggak bersih. Tadi sia-sia saja tadi ini saya bongkar dan malah rusak ya. Saya nggak tahu ini kacanya buatnya dengan cara apa lagi. Ya itu ya kawan, semoga review ini bisa bermanfaat ya untuk kawan-kawan ya. Jadi kipas prosesor ya, kipas proyektor itu ada 3 ya kalau di BenQ ini. Jadi ini kipas untuk pembuangan, terus ini kipas untuk mendinginkan bagian dalam lampu. Jadi lampu ini ya itu ada kipas tersendirinya ini ya, kipas tersendirinya. Kalau ini untuk mendinginkan bagian ini ya, supaya ada aliran udara di sekitar sini dan dia bisa dingin. Kalau kipas ini untuk mendinginkan PSU ya, power supply, mainboard dan balas. Ini balas ya. Di balas itu seperti pembangkit tegangan ya, atau peninggi tegangan ya, balas ini ya. Fungsinya dia sebagai peninggi tegangan. Ya semoga review ini ini ya, ini juga penting ya kawan ya. Ini namanya apa ya ini ya, itu ya pokoknya ini juga penting ya. Jadi kalau ini ada masalah juga proyektornya tidak bisa menyala. Ini bagian lensa, cuma ini saja ya bisa dilepas ini ya, ini sama ini bisa dilepas. Ini bagian lensanya seperti kamera ya, kalau kita lihat di sini ya. Ya semoga review ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang pemula seperti saya. Terima kasih sudah menonton. Saya mohon terus untuk dukungannya dengan subscribe, like, dan berkomentar yang positif ya. Atau ada pertanyaan apa mungkin bisa ditanyakan. Kalau saya bisa ya saya jawab. Kalau tidak bisa ya saya jawab lain waktu saja saat sedang senggang ya. Karena saya di sini sibuk ya, hari Minggu saja ini ada terus yang dilakukan ya. Tidak bisa diam lah istilahnya ya.
Ya sudah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.